Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang hadir. Begitu pula yang sama-sama kita hormati segenap aparatur pemerintahan, wabil khusus kepada Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala, Bapak RW, Bapak RT yang hadir. Begitu pula kepada para tetuha, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Tidak ketinggalan pula yang berbahagia Sohibul Bait beserta seluruh keluarga. Begitu pula sepasang mempelai yang ada di hadapan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang semuanya saja saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, kesehatan wa afiah. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia pula, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, sama-sama dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan daripada adinda kami Rusdi Alfareza bersama adindanya tercinta yaitu Nabila Tiara Nabila. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan sepasang pengantin ini diberikan Allah sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solihah membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga dikemas dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara ini Allah taala berkenan melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama-sama dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini acara yang paling diidam-idamkan semua pihak, ya. Kalau yang jomblo, wah itu sangat kepengen sekali punya acara pengantin begini. Jangankan yang jomblo, yang sudah pun masih pengen nambah, ya. Nah, ini banyak nih beberapa saat ke depan di antara saudara-saudari kita yang insya Allah juga akan turut serta meramaikan dunia ini, ya, dengan berbagai macam acara yang sama, ya, yaitu acara resepsi pernikahan. Pokoknya kita doakan saja semuanya
Mudah-mudahan diberikan Allah jodoh yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak mengidam-idamkan jodoh yang baik? Gak ada. Semuanya pasti mengidam-idamkan jodoh yang baik, pasangan yang soleh solihah, yang betul-betul bisa berdua seiring sekata, ya, seia sekata, seiring sejalan seia sekata, berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu Allah jadikan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya mungkin hanya ingin mengajak kepada semuanya untuk merenungi sebuah nasihat yang dahulu pernah disampaikan oleh salah seorang dzurriyyah, keturunan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Abdul Qadir Ba'bud. Itu beliau pernah memberikan penjelasan bagi kita yang mungkin belum berumah tangga atau sudah berumah tangga, macam mana kita memilih pasangan kita itu pasangan yang baik untuk kita jadikan pasangan hidup. Kalau dia sudah kadung, artinya sudah kadung berpasangan, maka usahakan pasangan hidup kita, ya tentu kita sendiri juga harus memiliki kriteria sebagai pasangan yang baik. Jadi ini bukan ceramah ulun sebenarnya, tapi kita sama-sama merenungi nasihat, cuman ketepatan aja ulun yang tukang sampaikan. Dan jadi ini ulun anggap sebagai nasihat untuk pribadi ulun sendiri dan untuk pian semuanya, dan terkhusus lagi untuk sepasang mempelai. Nah, jadi kata beliau, kriteria atau pasangan yang baik menjadi pasangan kita di dalam rumah tangga itu ada beberapa kriteria, ya, ada beberapa tanda atau ciri-ciri lah, yang kalau kita mendapatkan tanda-tanda ini, maka insya Allah kehidupan kita akan sukses dunia wal akhirah. Ya, bukan hanya dunia tapi sampai ke akhirat. Jadi kalau bisa cari, bagi yang belum, 3 kriteria. Jadi ada 3 yang disebutkan oleh Al-Habib Abdul Qadir. Kalau yang sudah kadung tadi, nah usahakan punya 3 hal. Sekali lagi, kalau itu kita dapatkan, insya Allah perjalanan hidup kita sukses dunia akhirat. Apa itu? Pertama, kata beliau, cari pasangan hidup itu yang mencintai ilmu, ya, yang mencintai ilmu. Macam mana? Di antara tanda-tanda pasangan hidup yang mencintai ilmu, sekurang-kurangnya dia hobi menuntut ilmu, hobi hadir ke majelis taklim, hobi belajar, ya. Nah, kenapa? Karena pada diri pencinta ilmu, penuntut ilmu itu, di situ ada kebaikan. Kata Imam Syafi'i itu, kalau kita melihat ada orang cuma sekedar rajin beribadah, tetapi tidak hobi hadir ke majelis ilmu, maka orang seperti itu belum disebut orang yang baik. Kenapa? Karena sekedar ibadah saja itu kalau tidak diiringi dengan ilmu, justru banyaknya luput. Iya. Itu sampai di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad, Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menceritakan sebuah cerita. Ada seseorang yang di hari kiamat dihadapkan di mahkamah ilahiyah, disidang di hadapan Allah. Dia waktu di dunia diberi Allah umur 60 tahun. Ibadahnya rajin ibadahnya. Tapi setelah dihisab, dicek ibadah 60 tahun itu, ternyata tidak ada satupun ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sedemikian? Karena dia beribadah tanpa
ilmu. Itulah mahalnya harga ilmu. Kalau untuk sementara ini sebatas yang saya amati, karena saya kenal sama mempelai pria, Pak Insya Allah bihaunillah wa quwwati, saya berhusnul dan berbaik sangka beliau termasuk pencinta ilmu, karena hobi live streaming di Tungkal pengajian terkhusus sembahyang subuh. Jadi pengajian saya yang saya tahu di setiap subuh Selasa di Masjid Sepakat, beliau paling hobi melakukan live streaming. Itu logikanya subuhnya aja sudah berusaha sekuat mungkin untuk dikerjakan secara istiqomah. Itu nilai plus yang juga nanti masuk dalam salah satu tanda 3 tadi. Nah, cuman karena kita belum membahas itu, kita bahas poin yang pertama, nuntut ilmu. Dan live streaming itu tentu beliau pun sering hadir ke majelis taklim. Jadi satu nilai plus untuk mempelai pria itu sudah saya dapatkan. Jadi Pak Insya Allah bihaulillah wa quwwati, Adinda Tiara bersyukur punya suami seperti Adinda Rusdi ini. Kenapa? Karena sebatas lagi yang saya ketahui beliau termasuk pencinta ilmu, dan itu sudah punya nilai plus. Ya. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak suka ilmu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau orang tuh tidak ada suka hadir ke majelis taklim, tidak suka hadir nuntut ilmu, la khaira fihi, tidak ada baiknya. Wala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqah. Orang yang tidak suka nuntut ilmu, jangan sampai ada antara engkau dan antara dia, kata Imam Syafi'i, terjalin hubungan perkenalan atau keakraban. Ya. Jadi istilahnya tidak usah berkawan sama orang yang tidak suka ilmu. Kenapa? Karena pada dirinya tidak ada kebaikan. Nah, maka cari pasangan hidup sekali lagi yang suka ilmu. Kalau sebelumnya ini mungkin belum, nah syukur-syukur sepasang suami istri itu yang rajin menuntut ilmu. Kalau di sini mohon maaf lahir batin kan ada majelis mingguan kan? Mingguan apa setengah bulanan? Adalah di kampung gitu. Mingguan. Nah, kalau bisa tuh hadiri. Saya dengar-dengar yang mengisi Ustaz Lutfi ya. Ustaz Muhammad Lutfi, putra daripada Ustaz Irom, tebing tinggi ya. Nah, kalau bisa hadiri atau guru-guru lain kah? Terserah. Yang penting beri kesempatan. Kalau abah guru sekumpul itu sekurang-kurangnya seminggu sekali. Lebih dilambatkan lagi sekurang-kurangnya per 40 hari sekali. Jangan sampai kita tidak mengkonsumsi asupan ruhani atau batin kita berupa ilmu pengetahuan selambat-lambatnya 40 hari sekali. Padahal porsi untuk asupan batin, makanan hati, makanan batin kita berupa ilmu itu mestinya lebih tinggi daripada asupan makanan jasmani. Ini mohon maaf ya batin, Pian sehari semalam makan berapa kali? 3 kan? Rata-rata 3 ya. Makan bisa lebih, betul. Kalau kurang jarang lah. Apalagi ulun saksikan di sini rata-rata orangnya lama. Insya Allah makannya kuat, insya Allah. Ya. Andaikan kurus di sini nih, ya ulun berbaik sangka itu mungkin tirakat gitu ya. Kalau tidak beban pikiran biasanya. Tapi insya Allah baik sangka ulun. Nah, jadi usahakan sekali lagi jangan tidak nuntut ilmu. Satu. Yang kedua, ciri-ciri atau karakter daripada pasangan yang baik untuk kita jadikan pasangan. Yang kedua adalah orangnya itu memelihara sholat 5 waktu. Nah, lagi-lagi insya Allah ulun baik sangka mempelai putra Adinda Rusdi insya Allah baik. Kenapa? Karena paling sering ketemu dengan ulun di majelis sepakat di saat subuh. Dan subuh itu adalah sembahyang yang paling berat di antara semua sembahyang. Ada kebanyakan orang kuliah. Iya, betul kan? Nah, jadi kalau bisa jaga sholat 5 waktu. Hidup ini apa yang hendak dicari?
bukan ketenangan hati dan kebahagiaan. Pian boleh cek, carikan orang yang sugih, sesugih-sugihnya, atau pangkatnya tinggi setinggi-tingginya, tapi kada sembahyang. Ya. Lalu kita takuninya, bujurkah dengan kesugihannya itu, dengan ketinggian pangkatnya itu, dia mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Kalau dibilangnya bujur, nih taruhannya kuping ulun, boleh ditatak, dustainya, ya, dustainya. Belum suah ulun temukan ada orang kada penyembahyangan hidupnya bahagia. Tidak ada, yang ada tuh suntuk, ya. Dan aura wajah tuh hilang. Dia di hati wajah orang yang penyembahyangan dengan yang kada penyembahyangan, itu pasti sudah bisa terlihat. Wajahnya kada nyaman dilihat, ya wajah suntuk tadi. Walaupun inya sugih, ya, walaupun pangkatnya tinggi, asal inya kada sembahyang, itu bermasalah. Ya. Kenapa? Karena melanggar dalil kota ini. Jadi tidak ada cerita bahasa kebahagiaan hidup bisa didapat tapi kada sembahyang, tidak mungkin, mustahil malah. Allah sendiri di dalam Al-Quran sudah mengancam, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari peringatanku, kan kita sembahyang itu mengingat Allah, betul kan? Nah, ini sholat lil dzikri. Jadi kan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Berarti kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak mengingat Allah. Berarti kita berpaling dari peringatan Allah. Apa yang akan Allah ancam bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah alias orang yang kada sembahyang? Ancaman dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia pasti, kata Allah, kuberi penghidupan yang sempit. Ulun pernah mengecek ayat ini dalam sebuah tafsir. Bahasa Allah memberikan penghidupan yang sempit, ulama sekurang-kurangnya memberikan tafsiran dua. Sempit dalam arti kata memang sempit hidup, sempit ekonomi, susah hidup tuh, banyak masalah tapi jalannya buntu, sehingga ya susah tuh kan, bagawi poho dari pagi sambung ke sore bahkan sampai ke malam-malam, tapi duitnya pindah jauh aja bawaannya, hutang betuyuk, pada bini kepala, ya. Nah itu yang didapatkan bagi orang yang tidak sembahyang. Atau kata ulama bisa ambil makna kedua. Makna kedua ini adalah ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Allah berikan malah rezekinya ini luas, duitnya nyaman bawaannya, ya, urusannya mudah, sehingga keduniawian ini sukses. Tetapi tetap Allah bikin sempit. Apa yang Allah bikin sempit? Nih, qalbun, hatinya tidak akan tenang, hatinya tidak akan tentram. Jadi itu yang membuat kepalanya minik. Entah ada saja yang membuat kepalanya minik, gara-gara tadi tidak sembahyang. Makanya ulun ingatkan terkhusus pengantin, jangan kada sembahyang. Kalau bisa sembahyang ini harus tetap berjamaah walaupun kada di masjid. Dijaga sekeluargaan, ya, sekeluargaan, bukan hanya kita dua laki bini, tapi kita kalau punya anak dijaga. Apalagi zaman akhir nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin, mencari sebuah rumah yang penghuni rumah itu semuanya penyembahyangan, mahal harganya. Karena akan kita temukan, akan kita saksikan di rumah itu biasanya ada yang rajin, ada yang balang kambingan, ada yang kada lalu. Paham aja bahasa ulun lah. Ini orang Banjar seberataan. Paham bahasa ulun bilang? Nggak paham. Makanya kalau ada yang kada paham, ulun ganti pakai bahasa Indonesia saja. Berarti bebas ya. Nah, Bu, ibu di rumah berisi laki kada penyembahyangan, berarti hantu. Bukan ulun lah yang menyambat. Berarti kalau malam Jumat, ya, malam Jumat tuh biar ditunggangi laki biar mengambil jatah malam Jumat. Inya kata penyembahyangan, berarti ditunggangi hantu.
Nah, sama bapak yang ada di dalam tuh, besi bini kada penyembahyangan, ditunggangi pian malam Jumat berarti menunggangi hantu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ditunggangi hantu, jangan sampai bapak-bapak menunggangi hantu. Nah, makanya harus sembahyang. Dan sembahyang itu sekali lagi anugerah dari Allah Ta'ala. Dia tidak menjamin fasilitas. Ya. Berapa banyak orang yang dipenuhi dengan fasilitas, tapi memang bangsa kada dipilih oleh Allah, bangsa kada ditolong, tidak bakal tegawi. Apa fasilitas sembahyang? Kita katakan badan sehat. Wah, berapa banyak orang yang badan sehat kada penyembahyangan. Betul. Ada lagi fasilitas sembahyang itu apa? Ada baju buat nutup aurat. Berapa banyak orang yang bajunya harap-harap, tidak bisa sembahyang. Banyu betuyuk untuk berwudu, untuk mandi wajib. Berapa banyak kita baju tuh lancar, tapi memang bangsa tadi tidak ditolong, kada bisa. Ya, tidak bisa. Yang aneh tuh atas kehendak Allah malah kita saksikan ada orang yang secara fasilitas itu malah kurang, tapi karena ditolong oleh Allah jadi badan sakit-sakitan. Ulun kadang-kadang tuh sering melihat di Facebook itu, terenyuh hati. Ada orang, mohon maaf lahir batin lah, dia punya fisik sangat kurang, batisnya tidak sempurna, buntung, tangannya tidak sempurna, buntung. Saking kepengennya sembahyang, tahan berguling-guling macam kekanak halus ke masjid. Pernah tak kalian nonton video pendek macam itu? Nah, kita kalau merenung, kita lebih sempurna dari dia, tapi kenapa kita uler? Sedangkan dia jelas-jelas orangnya sangat kekurangan, tapi karena ditolong Allah, jalannya lancar. Itulah kisahnya tadi. Makanya sembahyang itu bukan berlandaskan fasilitas, tapi semata-mata karunia Allah. Maka dari itu di sini ulun mohon maaf lahir batin lah, ini termasuk tahadduts bin nikmah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ulun di rumah itu termasuk yang kalau ulun boleh tadi katakan tahadduts bin nikmah, bersyukur kepada Allah. Kalau memang ini bagus, mudahan terjangkit kepada pian seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kami sekuat tenaga memelihara sembahyang, termasuk anak ulun yang halus umur 8 tahun tadi yang lalu. Itu ya, alhamdulillah subuh itu kalau digarak cepat bangun sembahyang. Kalau dianya melalur, kadang biasanya kami garak nih, payah memang. Itu bisa sesekali itu. Itu biasanya kami sepakat kami biarkan. Tapi nyamannya hati itu kalau sudah ini bangun jam 6:30 karena mau sekolah, habis mandi dikodoinya. Lah, mencari anak seusia itu mau mengodoi sholat, payahnya minta ampun. Jangan katanya halus macam yang tuha aja kadang bisa ada mengkodoi, bahkan bisa ada sembahyang lalu. Bujur kan? Nah, timbul pertanyaan, kenapa alhamdulillah anak ulun termasuk kategori nyaman ulun suruh sembahyang? Mungkin nih, makanya tadi ulun tahadduts bin nikmah, mungkin ini berkat satu amalan yang beberapa tahun yang lalu sudah ulun amalkan. Amalan ini ulun dapatkan daripada ceramahnya Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Robitoh Alawiyah Nasional. Jadi beliau tuh pernah dalam pengajiannya mengupas yang waktu sebelum ulun dengar pengajian beliau tuh ulun kadang amalkan. Ternyata setelah ulun mendengar, ulun amalkan, bagus banget nih perasaan ulun nih amalannya handap aja. Ternyata ulun bisa merasakan, jadi amalannya dibaca bukan sekadar membaca tapi dihayati. Dan amalan ini termasuk salah satu ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. Ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ulun kasih hadiah. Ya, betul. Ya. Kalau yang tahu jangan ya, yang kata tahu. Yang kata tahu itu, sebenarnya kata tahu udah. Selain yang di hadapan bertiga nih, khusus ibu-ibu. Kalau tahu ulun kasih hadiah, ini hadiahnya. Ambil duit. Maaf, nyaman kan? Ambil. Tapi ulun doakan mudahan kada tahu. Di dalam syarah kitab Sulamut Taufik, kalau kada salah kitab Mirqatus Suqat karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, disebutkan
Di antara yang menyebabkan orang was-was tadi itu adalah karena suka mengamihi peludahan atau meludahi pengamihan. Ini jangan batakai ya di WC. Nah di WC kasusnya tahu-tahu beludah. Lalu ludah itu dikamihinya. Nah ini namanya mengamihi peludahan. Ya. Kalau bebinian jarang, lelaki mungkin bisa jadi. Waktu beriak tadi, dihurungi lalat. Wah, nyaman banget ditembak-tembakinya. Hanya kurang bahagia dari kisahnya waktu halus. Berhati-hati. Itu namanya mengamihi peludahan. Atau dibalik, meludahi pengamihan. Sudah kita bakami, sudah kita buang air besar, kita ludahi kotoran tuh. Nah itu namanya meludahi pengamihan. Orang yang melakukan itu akan ditimpa penyakit yang namanya was-was. Makanya bahaya ya, hati-hati. Sudah baca Qul a'udzu birabbinas, baru baca ayat ini tadi. Surah Ibrahim ayat 40. Apa bunyinya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Hafalah? Belum, sekali. Ulun sampai 3 kali. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Belum hafal kan? Belum. Sekali lagi, 3 kali. Ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kalau bisa dihayati, direnungi maknanya itu. Jadi bacanya pelan-pelan saja. Kalau direnungi kira-kira Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang istiqomah mendirikan sholat. Makanya kita minta kepada Allah bisa istiqomah sholat, karena sholat ini berat. Sudah tadi disinggung bahwa dia tidak bergantung fasilitas. Walau fasilitas kita tidak lengkap, kalau Allah berkeinginan nolong kita pasti jadi. Kenapa? Karena kisahnya kita ditolong Allah. Nah, dan hebatnya di dalam doa ini Allah mengajarkan yang minta bisa sholat itu bukan hanya kita, tapi kita minta juga seluruh keluarga kita. Wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah juga orang yang istiqomah sholat itu keluargaku. Nisbatnya kita suami, kita minta istri kita juga istiqomah sholat. Nisbatnya ibu-ibu yang manjatkan doa itu, ibu minta suami ibu juga sholat. Nisbatnya ibu ini mama, berarti anaknya juga sholat. Nisbatnya ibu ini mintuha, berarti menantunya juga sholat. Nah, jadi seluruhnya kita minta supaya sekeluargaan, seketurunan sampai hari kiamat, semua keturunan kita ini orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat dengan ringan, berjamaah, khusyuk, karena mendapat pertolongan Allah. Baru dikunci hukumnya, Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doa kami. Adalah satu sembahyang yang kita tinggalkan, nama kita tuh tertulis di gerbang neraka. Paham dong? Misalnya ijah, ada ijah di sini. Dada ya, nah, berarti selamat. Ya selamat. Gitu. Kalau ada ulun ganti contohnya. Ijah ada sembahyang subuh, kada dikodok. Berarti di gerbang neraka itu nama ijah tertulis satu contrengan. Harus dihapus. Macam mana hapusnya? Ya dikodok tadi itu untuk taubatnya. Kalau kalian dikodok-kodok, iya berarti satu contrengan itu terus awet. Lalu emang kenapa Ustaz? Kalau seandainya dia contrengan yang awet, berarti si ijah ini wajib masuk neraka selama satu hukum. Jadi satu sembahyangan kalau ditinggal, itu hukumannya masuk neraka satu hukum. Emang berapa hukum? Satu hukum itu berapa lawas? Alhamdulillah ulun dapat keterangan satu hukum itu ternyata kada lawas, cuman sekitar 4.000 tahun. Ya. Buat satu sembahyang. Bagaimana kalau ada orang ketinggalan sembahyang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Kita kada tahu lagi nyambatinya macam mana. Betul kan? Nah makanya dihapus tadi itu. Apalagi di zaman akhir ulun banyak ketemu orang-orang yang curhat kepada ulun tentang sembahyang tadi. Dan ketepatan kegiatan kemasyarakatan itu, maksudnya usaha-usaha itu paling banyak membuat orang kada sembahyang. Hasil survei ulun lah,
pekerjaan yang banyak orang kada sembahyang, pertama nelayan. Ulun banyak diisi jamaah yang nelayan nih, apalagi ngetrol, pergi ke laut 20 hari, setengah bulan, sampai sebulan. Itu ulun belak-belakan berkisah. Di mana pian sembahyang Jumatnya? Kurang beliau. Di mana Ustaz yang masjid tengah laut sana mana ada sembahyang Jumatnya kami? Jangankan sembahyang Jumat, kan sembahyang hari-hari pun kuliah. Nah coba kalau dipikir-pikir banyak bejibon dia. Hendak beruduk tinggal ajun aja, betul kan? Kan asal tubuh pian yang kada sembahyang, mal'un. Apa mal'un? Seluruh tubuh pian berada di bawah kutukan. Kalau pian berisi anak halus, nah ibu-ibu menyusui anak, tapi mamanya kada sembahyang, berarti seluruh tubuhnya termasuk banyu susunya dikutuk, disedot sama anaknya. Ganal anaknya itu akhirnya tumbuh berkembang tubuhnya itu dengan banyu susu, tapi banyu susu yang kada disembahyangi. Jangan heran pian punya anak bakalan keras kepala, bakalan payah diatur, bakalan menjadi anak yang mohon maaf lahir batin buat nenek kepala abah sama mama. Dan andai itu kejadian pada pian, gak usah nyalahkan dia, salahkan kita surang. Kenapa ini kita cekoki dengan baju yang tidak kita sujudkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama ada yang mengatakan baju susu yang orang yang punya susu itu kada sembahyang, itu seakan-akan secara batin hukum baju susu itu haram. Ya haram secara batin kan. Dan memang Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, man akalal halal atau at-yawarihu sya'am abah. Siapa yang makanan sehari-harinya halal, spontan tubuhnya akan taat kepada Allah. Mau ia kehendaki ataupun tidak, pokoknya taat, asalkan halal. Tapi apa kelanjutan hadis? Wa man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Siapa yang makan barang haram, spontan tubuhnya akan maksiat, baik itu dia kehendaki ataupun tidak. Jadi seakan-akan kalau pesannya untuk pengantin, mencetak anak soleh solehah ini, kalau dilihat daripada landasan hadis tadi, rasanya kada payah. Apa itu? Berikan aja kepada anak-anak kita makanan yang halal, minuman yang halal. Memang kita bercarinya itu halal secara zahir dan batin tadi. Insya Allah tidak ngalih-ngalih kita mencetak anak, kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kita, yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena memang diganalkan, dibesarkan pakai makanan dan minuman yang halal. Tapi kalau kita mencekoki anak itu, dikasih makan, dikasih minum dengan yang haram atau syubhat, babuihan muntung, kita berdoa supaya ini jadi anak soleh-solehah, payah nak jadi. Kenapa? Karena memang sudah kadung dicekoki dengan perkara yang haram tadi. Yang terakhir, kriteria atau tanda pasangan hidup yang baik adalah orangnya harus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau pian mencari pasangan hidup orangnya durhaka, jelas pian celaka bakalan. Kenapa? Sekarang mau dak pian diisi anak durhaka? Dak mau. Kenapa dia harus berbakti kepada orang tua? Karena dengan kita sendiri berbakti kepada orang tua, itu insya Allah akan diberikan Allah anak yang berbakti kepada kita. Bahkan itu pesan daripada Sultanul Ulama, sultannya, rajanya para ulama sedunia, yang beberapa tahun yang telah beliau wafat, dari Sadah Ba'alawi, keturunan daripada junjungan kita Rasulullah SAW. Siapa yang ulun maksud beliau? Almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu dalam salah satu wasiat beliau, kata beliau, hati-hati durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena itu turun temurun. Maksud turun temurun itu macam mana? Kalau kita durhaka pada orang tua, hampir dipastikan nanti salah satu keturunan kita atau cucu kita akan durhaka kepada kita. Nah makanya tadi dibilang, siapa yang di sini mau punya keturunan anak atau cucu durhaka? Mana ada yang maunya kita, betul kan? Nah kalau tidak mau berarti kita yang sekarang berhimmat berbakti kepada orang tua. Caranya macam mana berbakti pada orang tua tuh? Ulama bilang dua aja caranya. Pertama, senangkan hati beliau. Yang kedua, jangan bikin sakit hati. Nah, yang terakhir sebagaimana yang tadi ulun pesankan di awal, tolong angkat tangan yang hafal ayat tadi bacakan. Nah, silakan. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kami.
Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah, Masya Allah. Shadaqallahul azim. Ya, sudah berlatih? Belum. Oke. Doakan Ustaz. Amin. Ulun doakan dia ya, termasuk mudahan dapat jodoh yang baik. Ternyata hasil survei jodoh yang baik itu adalah yang jenis kelaminnya berbeda sama kita. Itu tanda jodoh yang baik. Ya bujur kan? Tolong ambil. Ulun antarkan kan? Pak, dulu kalau ulun di situ. Iya. Ambil. Opor. Namanya rezeki min haitsu la ya kasih, berarti kan mendengarkan. Terima kasih lah. Masya Allah, minta maaf lahir batin. Masya Allah ini sudah berlaki juga. Oh, adiknya, Masya Allah. Ayolah, itu namanya rezeki ya. Nah, jadi tinggal yang lain tolong dihafalkan, diamalkan. Bisa mengamalkan apa yang ulun panggilkan di malam hari ini, itu adalah hadiah terbesar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditangkap penjelasannya? Mudah-mudahan semua yang ulun panggilkan tadi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk kita semua, menjadi munafik, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu asalafun salihun wa likulli niyatin salihah wa ila qawlatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innal amra indaka wa huwa mahjubun 'anna wa la na'lamu amran nakhtaruhu li nafsina fakun antal mukhtaru lana wahmilna fi ajmalil umur indaka wa ahmadiha aqibatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man huwa qadim wa ya hayyu wa ya qayyum wa ya awwal wa ya akhir iqdi hajatana ya Allah 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 ya Rahman ya Rahim ya Samad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.